kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pengimbasan pemahaman modul budaya positif, yaitu modul 1 di Guru Penggerak Angkatan 7 yang saya ikuti, dan menuntut saya untuk melakukan aksi nyata, yaitu dengan melakukan pengimbasan dari apa yang sudah saya pelajari di bulan Desember kemarin. Dan untuk aksi nyatanya ini saya dikasih waktu 4 minggu. Jadi ini saya nyicil, istilahnya saya nyicil untuk menyampaikan pemahaman saya terhadap modul budaya positif. Secara umum, konsep utama modul budaya positif itu ada beberapa minggu. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari beberapa hal ini penjenengan sudah pernah mendengar atau belum, Ibu? Dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, dari mireng restitusi itu terus melanjutnya tentang prostitusi. Mirip ya, dari segi bahasa mirip, tetapi ini restitusi itu memang hal yang sangat baik untuk kita terapkan di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah. Untuk selanjutnya kita kupas satu-satu ya, Bu. Nah, ini perubahan paradigma belajar. Nah, memang Guru Penggerak memang program pemerintah yang dilakukan setelah adanya pandemi COVID, yang memang anak-anak begitu perubahannya dari positif ke negatifnya itu lebih luar biasa ke negatifnya. Nah, dengan adanya perubahan paradigma belajar ini diharapkan guru merubah cara pandang dalam proses pembelajaran dengan memerdekakan anak, tetapi harus tetap diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan anak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, memerdekakan itu dalam tanda kutip orang gur ditokne nggih Bu, gur dicepai sehari itu dicepai napa nggih? Mainan wis sak karepmu, dolanan kuwi wis maino, wis belajar apa karepmu, itu tidak. Kita menyiapkan beberapa bahan alat pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan anak yang berdiferensiasi, artinya kebutuhan anak yang berbeda-beda, nggih. Mesti jenengan bendina wis nek si kae iki senengane gambar, si kae senengane ngecap, si kae senengane main balok, nek wis bocah main balok kon ngalih ora gelem. Nah, dengan kebutuhan anak dan keinginan anak yang berbeda itu diharapkan kita merubah cara pandang kita. Yo wis bene lah, bocah ki memang sukanya seperti itu, tetapi tetap diarahkan, yo dicedhaki, yo dijak komunikasi. Jadi dengan misalkan anak bermain balok itu kita dampingi anak, Dek kamu itu mau bikin apa? Nah dari situ anak akan ide gagasannya akan tersampaikan. Kemudian anak itu juga kemampuan berbahasanya juga akan meningkat. Selain itu kemampuan berpikirnya. Oh nek wis enek kebun binatang iki kudu enek apane. Nah, dia akan Bu, aku nyari iki pasti dia akan meminta tolong atau mencari sesuatu yang belum ada ketika anak itu bermain. Nggih, dalam tanda kutip nggih, walaupun merdeka itu tetap harus diarahkan, nggih. Karena gini Bu, pengalaman saya itu pas visitasi kali cerita nggih, guru itu mengartikan merdeka itu tidak seperti ini. Merdeka kuwi butuhe dicepai dolanan akeh wis karepmu, tanpa diarahkan bebas, tanpa melihat adanya RPP. Jadi kan tidak terarah. Ya benar, bocah merdeka sak polahe bagaimana itu terserah, tetapi merdekanya anak itu tidak terarah. Nah, seperti itu. Kemudian Bu, tujuan pemerintah
yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah pernah dengar apa belum, Bu? Sudah nggih, di TikTok nek wis duwe akun TikTok mesti liwat terus. Nah, belajar Pancasila ketika nggih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Nah, seperti itu harapannya anak itu akan mempunyai nggih tujuan pemerintah, yaitu menjadikan profil pelajar Pancasila seperti itu. Kemudian, nah, apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata disiplin, Bu? Nah, okay. Kata disiplin dalam budaya kita dimaknai dengan menjadikan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Nek kowe ora disiplin, ora entuk biji misalkan seperti itu. Kemudian disiplin cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Mesti ini kalau pulang naik rumahnya cah SMK, saiki ketate kaya nggo. Nek orang nganggo topi cukuran orang 2 senti, nah akhirnya kan anak itu merasa tidak nyaman, nggih. Tetapi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak itu disiplin diri itu berasal dari motivasi saka jerone awake dhewe, nggih, bukan dari suruhan dari orang tua, dari guru, dari teman, itu bukan. Nah, jadi disiplin positif itu dalam arti menanamkan nilai disiplin kepada anak yang berasal dari kesadaran diri sendiri, nggih. Gur sepele saja, nggih. Kula ki bola-bali meh bendina, nggih. Dek, sepatune ditaruh di rak sepatu. Bar istirahat nggih, melayu nggih, pun dicepat berserakan. Seperti itu. Cuman ada beberapa anak yang mau meletakkan sepatu di rak sepatu. Seperti itu. Itu contoh kecil saja nggih. Gur ngomongin iki men saben dina nggih. Cuma ada beberapa anak yang mau, belum. Jadi anak-anak itu memang napa nggih? Enter sekolah kan memang tidak selama di rumah, nggih. Memang kerjasama dengan orang tua untuk menanamkan disiplin positif tadi, harus memang berkolaborasi dengan orang tua di rumah, seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, apa Bu yang jenengan bayangkan kalau mendengar kata motivasi? Semangat, terus dorongan, greget. Nah, iya. Semangat, dorongan, dan greget. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, nggih. Lah, aku mulai Mbak Lisyawati mau tak motivasi, wis izin. Ayolah Mbak, hadir tahun baru, semangat baru. Sempatkan waktulah sebentar. Maksud ya termotivasi arep kumpul kancane. Lah nek kula niku jak kumpul-kumpul niku seneng ora kakak nek kula niku saestu. Kula niku nek jak kumpul-kumpul niku pokoke seneng ora kakak. Dadi ini tak motivasi, ayolah. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu diharapkan timbul dari diri mereka untuk melakukan kegiatan yang disiplin positif tadi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3, nggih. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, halah aku tak mangkat tadi bagi dihukum. Nah, seperti itu nggih contohnya nggih. Niki disiplin dilakukan karena takut mendapatkan hukuman. Motivasi ini merupakan motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Lah, kok nek Mbak Pur diomongi ora pemangkat, orang mangkat ora entuk arisan iki nggo. Nah, kan contohnya seperti itu nggih. Nah, kalau anak, yuk, nek orang mangkat yang ibu guru bahasa Inggris kae digedhek lho tanganku. Nah, kalau anak-anak SMK, SD mungkin merasakan seperti itu nggih. Motivasi tetapi merasa ora seneng karena merasa takut akan
nanti konsekuensinya enek hukuman tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, iki alah tak mangkat wong kowe entuk berkat, entuk snack, contohnya seperti itu. Nah, niku nggih. Misalkan seperti itu atau kalau anak Bu, aku arep mangkat esuk, wong anu Pak Guru dek wingi anu ngendikan nek mangkat esuk nek ora terlambat arep entuk hadiah. Nah, seperti itu. Jadi motivasi ini juga berasal dari eksternal. Nah, karena dituntut oleh sesuatu yang berasal dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin ini dilakukan karena sadar diri. Yogi mau kayak Mbak Lisyawati, ayolah Mbak mangkat, pertemuan Hugus itu kita yang buat, kita yang jadi kita yang membuat. Nggak apa-apa Mbak, izin nggak apa-apa. Yang penting partisipasi kita, dorongan dari kita itu sangat penting. Kulo gini kulo tak omong nih, aku ki nek kumpul karo kanca ki seneng banget nggih. Aku ki iso bertukar pengalaman dengan mereka, kita mendapatkan kabar dari mereka, kita mendapatkan ilmu, kita mendapat pengalaman. Wis pokoknya itu nilai yang luar biasa nek jenenge kumpul karo kancane. Wong nek ora gelem kumpul karo kancane niku wis ora normal nek lek ngarani nggih. Karena dia tidak mau bersosialisasi loh. Nah, ya. Tapi nek keinginan untuk mau bertemu dengan teman, berkumpul dengan orang lain, niku di otak niki rasanya fresh nggih. Nek kula rasanya iso fresh. Oh iya, beliau itu siapapun dia yang kita temui bisa menginspirasi kita. Nah, nggih, untuk ini tadi motivasinya berasal dari dalam diri kita. Mbak Tui kan mesti ya saiki pengennya ketemu karo KKG, ketemu karo apa? Karena dia haus akan ilmu, karena dia baru nggih. Sama Mbak, saya waropo wis suwe tapi kula ki nek dijak nyandinti ngono Mbak seneng ora mau kata pokoke nggih. Seperti itu. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bu. Ada hukuman, ada penghargaan. Ternyata setelah saya belajar di guru penggerak itu Bu, penghargaan itu tidak selamanya bernilai positif Bu. Ada yang bernilai negatif. Nah, ini kalau hukuman ini menyakitkan, orang nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembuhkan kesalahan, dan anak menjadi rendah diri. Nah, untuk hukuman ini kurang cuman kalau di TK mungkin kita tidak pernah menghukum anak-anak ibu, di TK di KB kita nggak pernah menghukum anak-anak ibu nggih. Cuman paling kita tahan, kita gemes guran. Bocah kayak yang ngono lho. Nah, seperti itu nggih. Kita tidak berani nyubit, kita tidak berani nyiwel ataupun berkata-kata kasar itu kita nggak pernah nggih. Karena memang kode etiknya untuk anak itu ada sendiri nggih. Ojo getak-getak, ojo ini dan sebagainya, sedangkan pasti sudah paham. Tetapi jenengan pasti sudah pernah mengalami dulu waktu sekolah, nggih. Walaupun hukuman itu bukan terjadi pada diri kita, mungkin pada teman kita pernah terjadi, nggih. Nah, dulu teman saya itu kan cah loro jenenge Sriono kali Darsono niku kali ya Allah bilang dalik amit-amit jaman bayi nggih. Cah loro niku berkerah mawon nggih. Lah niku tampak mujiono sakniki Pak Gurune betes enten SD. Niki godhek karo godhek niki kon girit-giritan cah loro niki. Ya Allah, aku. Terus di zaman SMK kan dulu itu ada pelajaran mengetik nggih. Ketik manual nih kok rok alhamdulillah itu kan diabani lagu niki 10 jari ini kan butuh hafal tut ASJRG JHKL niku kudu hafal. Lah niku nek ora bareng diucali papan tulis nggih adiucali napa penggaris. Nah, seperti itu nggih kalau model zaman hukuman dulu itu sangat menyakitkan. Kemudian untuk konsep disiplin dengan identitas gagal pada penghargaan. Kalau penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, Ibu paham nggih? Tidak efektifnya itu pasti napa nggih? Anak itu akan berharap lagi, tak ngene neh, sesuk mesti aku entuk neh. Nah, seperti itu. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Nah, sifat iri ini
akan terjadi pada diri anak yang mereka tidak mendapatkan penghargaan jika salah satu temannya mendapatkan. Kemudian mematikan kreativitas. Kalau ya kaget tuh Bu, begitu mempelajari ini, masa penghargaan bisa mematikan kreativitas? Harusnya kan kalau dulu itu malah memacu semangat anak untuk berkreativitas. Tetapi di sisi negatifnya ini Bu, jika anak itu diberikan penghargaan, wes ngene aku wes untuk penghargaan, ibaratnya sudah dapat reward, sudah dapat nilai segini. Jadi anak itu akan vakum, akan pasif dengan apa yang mereka yang telah lakukan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Bisa membayangkan ya Bu, kalau di TK dua ranking, lah anak kalau ranking siji nih, udah ya kaget. Kok TK nek ranking ya, ranking piye ya? Mulai seperti itu. Nah, ini akan menimbulkan tadi sing anak yang nggak punya ranking pasti tetap jatuh dan rendah diri. Ya Bu, akhirnya anak-anak nangis. Itu loh contohnya aja pas lomba ada piala itu loh. Iya toh. Rewel. Anak-anak yang anak-anak yang nggak dapat piala aja langsung ibu. Nah seperti itu, contohnya seperti itu. Contoh konkretnya seperti itu. Iya toh. Nah, jadi ternyata penghargaan itu tidak selamanya menjadikan anak positif, tetapi ada sisi negatifnya. Kemudian, nah ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah untuk konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, anak menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini sukses ini nggih. Kemudian restitusi tadi, nanti tak jelaskan Bu restitusi. Ini sudah jenengan lakukan pasti. Anak bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Beda ya Bu, konsekuensi sama restitusi. Kemudian anak menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol sendiri, dan anak bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi konsekuensinya seperti menjelaskan gini loh Bu. Tadi apa yang kamu lakukan? Itu Bu, saya memecahkan vas bunga. Ayo, konsekuensinya kamu apa? Nah, seperti itu. Anak kan menjadikan dia takut. Saya harus mengganti Bu. Nah, seperti itu. Jadinya akan proses berpikirnya anak itu pendek. Tetapi kalau restitusi kita identitas dulu identitas anak, kemudian disabilitaskan, kemudian nanti mencari solusi permasalahannya. Kemudian kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ada berapa Bu? 5. Nah, mesti yang disapa langsung kasih sayang nih. Bertahan hidup. Nah, kebutuhan manusia itu ada 5 Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Nah, bertahan hidup, kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk ini bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Ini sangat urgent Bu. Memang ini yang memang kebutuhan sangat pokok dasar kalau ini tempat tinggal, sandang, pangan, ini kan memang kebutuhan yang sangat pokok. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini kalau terjadi pada anak, ini tiap hari terjadi. Aku lagi bolong punya kahai, aku hai untuk melu dolanan punya kahai. Terus ya nanti bisik-bisik. Nah seperti ini, pelan-pelan Ibu kita tanamkan kepada anak bahwa anak itu memang membutuhkan rasa itu diterima karo bu guru, diterima sama teman, diterima sama lingkungannya. Nah ternyata orang emak-emak tuku sayur, cedak-cedak kaya
namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan ini menentukan pilihannya sendiri. Oh, Mbak, monggo ngantos santos nggih. Jadi kebebasan ini diartikan orang kok bebas main lato-lato terus, bebas main handphone itu tidak nih, tetapi anak-anak ini diberikan kebebasan dalam memilih apa yang mereka butuhkan. Nah, ada sekolah ya kebutuhannya belajar anak itu apa, terus kalau dia matur sama bu guru ya jadi cueki. Bu, aku pengen kain. Alah, aja loh, kesek kono wae. Ya seperti itu, tapi fasilitasi anak dengan apa yang mereka inginkan. Kemudian kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Otomatis Ibu, kalau dunia anak memang dunia untuk bermain. Kemudian yang kelima, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Menguasai sesuatu. Jadi anak kalau memang sudah berkompeten itu kan ada anak yang mungkin pinternya gambar, pinternya mewarnai, tetapi dia tidak bisa menyanyi seperti itu. Nah, kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, ini ayo ibu-ibu, yang mana posisi jenengan ini? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, ayo posisi mana yang semua posisinya? Ayo, mau semua? Jadi kan harus pilih ya. Nah ini kalau penghukum itu berarti nadanya ya aku ingat saya atau awas. Nah seperti itu ya, contohnya kata-kata guru itu seperti itu. Iya bergetar-getar ya. Tadi loh kita cuma nahan gemes itu loh, paling nanti kita luapkan ketika mereka sudah pulang sama teman sejawat kita. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah ini mesti wis tahu ya. Nah membuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya gini, Ril, kenapa handphonenya ibu kok pecah, Ril? Nggak tahu. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ya, seperti itu contohnya. Ini contoh. Jadi melas gitu loh, melas, kecewa kayak gitu. Kemudian teman. Nah ini pada posisi teman ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa bersifat negatif atau positif. Nek kalau positif bisa memotivasi anak, nek negatif bocah kok tergantung dengan guru, mestinya seperti itu. Nah, kemudian contohnya perkataan guru seperti ini, ayo bantulah demi ibu. Nah, seperti itu. Dan nanti anak-anak jika tidak termotivasi dari dirinya sendiri, malah aku yang bu guru ngomongin yo wes, aku wes wegahnya punya. Nah, seperti itu. Jadi tanda kutip teman itu ada nilai positif dan posisi kontrol teman itu ada nilai negatif dan nilai positifnya. Kemudian yang keempat, nilai kontrol restitusi pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kalau anak-anak belajar tetap kita pantau, tetapi wow, contoh perkataannya apa yang telah kamu lakukan, seperti itu. Jika mereka melakukan kesalahan, kamu ini nyamuk, seperti itu. Kemudian yang terakhir, posisi manajer.
Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini pasti jenengan sudah pernah melakukan, tetapi mungkin tidak sampai ke menemukan solusi ini. Hanya sampai mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Biasanya contohnya sepele aja gini Bu. Balok aja balok berserakan kayak gitu. Dek, siapa tadi yang main balok? Kayak gitu tuh. Saya bu, kayak gitu. Ayo gimana baloknya kalau berantakan? Diberesi bu. Nah, cukup sampai di situ kan pastinya kan? Belum sampai mendukung, belum sampai melakukan tindakan untuk meyakinkan anak jika melakukan seperti itu harus dilakukan sampai pada tahap finishing, istilahnya finishing atau untuk keberlanjutannya. Nah, itu. Oke, silakan. Apa nih di daharannya di Astaruni, oke? Dengar sedikit ini, Oke, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini. Wow. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, dulu kita pasti membuat yang namanya peraturan kelas, tata tertib di kelas. Nah, reviewnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, mesti itu ada kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya kemungkinannya untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Underane tetap motivasi dari dalam diri masing-masing. Nah, contohnya keyakinan kelas itu kulon pun tahu gawe karo anak-anak Bu. Cuma belum saya dokumentasikan. Kalau anak TK kan tidak bisa nulis, misalkan saya harus tertib, saya harus sayang teman, saya harus menjaga kebersihan, kan tidak bisa nulis Bu. Nah, ini belum saya dokumentasikan di dinding atau apa, tetapi sudah pernah saya lakukan, membuatnya dengan anak-anak. Cara melakukannya dengan anak-anak itu kita ajak diskusi, kita ajak kepiye yo. Nah, seperti itu. Jadi kita libatkan anak, tidak hanya kemauan diri kita sendiri. Nah, seperti ini cara membuat keyakinan kelas. Nah, lebih abstrak dari peraturan. Nah, contohnya tadi tidak makan di dalam kelas misalkan, tidak berebut mainan. Nah, itu kan konkretnya seperti itu. Tapi kita abstrakkan, main dengan rukun. Nah, seperti itu. Terus makan sambil duduk atau makan dengan sikap sopan. Jadi ini kalau peraturan itu terlalu konkret tetapi ini untuk keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat oleh anak. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ora gur digawe gurune dhewe. Kalau dulu peraturan kelas yang ada di tembok-tembok yang kita pasang itu rata-rata kan ditulis awake dhewe tanpa melibatkan anak-anak. Nah, kita mulai dari sini. Keyakinan kelas itu tidak hanya satu Bu, ora gur keyakinan dalam kelas, tetapi bisa kita buat di setiap kegiatan. Misalkan dalam masuk kelas saja. Nah, itu kan kita diskusikan dengan anak. Ayo kita mau membuat peraturan atau keyakinan kelas jika kita masuk kelas.
Nah, anak-anak kan nanti pasti sepatunya harus di sana Bu, masuk dengan ini, masuk dengan ini. Nah, itu tinggal kita tuangkan dengan bahasa yang lebih abstrak. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini segitiga restitusi, nggih, bukan prostitusi, nggih. Dulu saya kula niku nggih, sinau niku restitusi itu nyapalin terus niku mesti langsung ke langsung itu tusi itu ya. Nah, untuk segitiga restitusi pengertiannya seperti itu Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini Bu, jadi kita pasti sudah pernah yang melakukan yang namanya itu restitusi, tetapi mungkin tahapannya kita belum sampai penuh atau belum sampai maksimal yang dinamakan restitusi, karena memang kita belum mengetahui ilmu yang namanya ilmu restitusi tadi. Kemudian ini Bu, langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu gitu. Nah, menstabilkan identitas itu kita memberikan pertanyaan kepada anak. Misalkan, Hana, kenapa kamu terlambat hari ini? Nah, seperti itu. Rasa muni-muni. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Tidak seperti itu gitu. Tapi kita pelan-pelan menstabilkan identitas itu, menstabilkan kesalahan anak yang mereka perbuat. Dek, kenapa kok kamu tidak mau makan? Nah, padahal bekalnya ini dibawakan sama ibu, enak loh. Nah, seperti itu. Pasti nanti anak akan menjawab. Iya, mbok ini bentar. Berarti kita perlu mensosialisasikan kepada orang tua. Nah seperti itu, okay? Menstabilkan identitas itu tadi. Nekoni alasannya anak itu apa. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Dek, kalau kamu nggak makan seperti itu, nanti kamu akan, pasti dia akan menjawab, nanti perutku lapar, terus makanannya nanti mubazir, nanti ibu marah. Nah seperti itu. Jadi anak akan berpikir konsekuensinya dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jika kamu nanti makanannya tidak dimakan dan kamu merasa lapar, berarti kamu harus seperti itu. Berarti saya harus makan. Bukannya ini Bu, biar ibu tidak marah, seperti itu. Nah, jadi dengan menanyakan istilahnya sebabnya, terus tindakannya anak itu nanti dari apa yang mereka perbuat itu apa, dan lalu menanyakan keyakinan yang akan dilakukan anak itu langkah-langkah itu akan menjadi sebuah pembelajaran. Anak akan berpikir ke arah sana. Oh iya, nek aku orang maem, ibuku marah, nasiku nanti tak bawa pulang, aku perutku lapar. Nah, terus dia akan belajar dari apa ya anak-anak pikirkan tadi. Oh, berarti aku kudu maem, seperti itu, oke? Okay? Nah, kemudian ini contohnya di TK sini ya, ambil segitiga restitusi. Yang pertama itu ada anak disuapin ibunya. Nah, muter nggak ini? Muter nggak ini? Oh mau. Nah, tadi tak cari yang video yang anak makan itu, makan di pagi-pagi, makan disuapi ibunya. Terus pas istirahat tak tanya, kenapa makannya disuapi ibunya? Nah, tapi kalau ini
beresi pensil. Pernah kan jenengan sudah melakukan seperti itu, tapi cuma belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan kepada anak. Mungkin itu yang belum kita lakukan setiap harinya, gitu. Kadang anak-anak itu di video malah namanya HP nih, repotnya itu. Jadi di PMM itu kan ada toh yang namanya topik restitusi. Jenengan bisa buat aksi nyatanya dari apa yang sudah jenengan lakukan setiap hari, okay? Gampang, sih banyak loh setiap hari itu restitusi yang bisa kita lakukan sebenarnya. Cuman mungkin kita sempat merekam atau enggak itu yang kita susahnya itu. Nah, beli alat, beli tripod itu. Nah, jadi setiap kegiatan anak ya udah pasang tripod depan pintu, bisa terdokumentasikan semua kayak gitu. Jadi restitusinya jenengan pasti sudah melakukan satu atau dua langkahnya tadi, cuman perlu untuk menanyakan keyakinan kepada anak. Nah, ini apa yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk teman-teman guru hebat di Kismantoro, bisa membawa perubahan pada diri kita, anak didik kita, lingkungan sekolah kita, lingkungan keluarga kita, maupun lingkungan masyarakat yang kita tempati, yang kita bersosialisasi setiap hari. Jadi restitusi itu bisa diterapkan di mana saja, tidak hanya di sekolah. Demikian pengimbasan tentang pemahaman budaya positif dari saya untuk mengaplikasikan tugas aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua di Gugus Kencana Murni. Untuk tempat dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ketua Gugus dan teman-teman yang telah memfasilitasi kegiatan ataupun acara pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar siapa ya? Halo, yang menggambar terakhir tadi siapa ya? Mbak Latifah. Mbak Latifah gambarnya Kari? Mbak Vela? Sudah gambar. Nah, Mbak Vela sudah gambar. Nah, terus ini kalau melihat pensilnya berantakan gimana? Kalau melihat pensilnya berantakan gimana ini? Diapakan Mbak Vela, diapakan? Dirapikan, terus dikembalikan. Punyanya Dani. Nah, Mbak Vela bantuin Afia dong merapikan itu. Pensil itu masih banyak yang di sana. Itu loh. Mbak Vela itu loh masih pensil warnanya di pojokan masih. Nah, oke, diambil. Nah, kalau jadi rapi gini, kalau Mbak Pela, kalau rapi gini Mbak Pela seneng nggak? Senang. Jadi kalau habis belajar alatnya harus diberesin. Pinter.
Mbak Latifah, tadi maame nak di rumah apa ya didulang kayak mau? Makan sendiri apa disuapin ibu? Nak di rumah? Makan sendiri. Oh, makan sendiri lah. Terus tadi kenapa sarapannya disuapin sama ibu ke? Kenapa? Tak sambil kokean. Hah? Tak sambil kokean. Oh, takut naik sambel kokean. Oh, aku sarapannya apa toh? Nasi pecel apa nasi sambal teri? Kenapa wow sarapannya? Dah kita sambil kacang. Oh, ndok kali sambal kacang. Terus, nek misale Mbak Latifah mau makan sendiri sakit mboten? Bisa nggak? Pas sarapan toh. Kok kenapa takut? Makan kepetisan. Nah, berarti Mbak Latifah suka pedes mboten? Hah? Nek suka, harusnya Mbak Latifah makannya hati-hati. Ndak napa? Telure le ngambil pelan-pelan. Terus jangan sampai kena sambelnya sedikit-sedikit. Mbak Latifah suka makan sendiri apa disuapin toh? Hah? Hei, Mbak Latifah seneng maem dhewe napa nek didulang? Enggak, nek maksudnya Mbak Latifah nek maem ki senenge nek maem didulang apa maem sendiri? Lah ya maksudnya Mbak Latifah kuwi to, senenge luwih seneng nek maem didulang apa nek maem dhewe? Enggak, nek maem ku lho pas Mbak Latifah kan mau nek ngomah kan maem dhewe. Maksudnya Bu Guru tanya, Mbak Latifah itu lebih suka nek maeme didulang mama apa makan sendiri? Hah? Hei, ditanya Bu Guru arek. Nah, kalau suka makan sendiri, kan Mbak Latifah ini udah besar apa masih kecil toh? Nah, berarti kalau sudah besar, pelan-pelan latihan makan sendiri biar jadi anak yang mandiri. Nah, terus kalau ada sambelnya, berarti ngambilnya hati-hati. Mbak Latifah seneng nggak kalau bisa makan sendiri? Nah iya, lebih suka ketawa makan sendiri. Suka nggak? Nah, kalau suka berarti Mbak Latifah kalau makan latihan makan sendiri biar mamanya ibunya bisa mengerjakan yang lain. Nah, latihan makan sendiri. Siap Mbak Latifah? Tos dulu dong. Oke. Oke teman-teman. Nah, sudah makan semua hari ini? Sudah berdoa? Anak-anak pingin nggak kelasnya itu bersih, terus jeritan luar itu sepatunya tidak berserakan, terus sampahnya tidak kemana-mana, mau nggak? Habis main, habis belajar, itu habis main, habis belajar itu kelasnya jadi rapi, mau nggak? Oke, sekarang Bu Guru mau tanya Mas Hana, sini Mas Hana. Kalau sepatunya, oke, tak tulis dulu ya. Tadi apa? Saling menghormati dan saling menyayangi. Tadi kan belum bisa nulis ini. Jangan deket-deket nggak apa-apa. Kok ditempel? Saling menyayangi. Orang lain saling saling aja. Dan siapa yang mau nempel dulu? Oke, tak kasih lihat dulu ya. Oke.
Duduk dulu. Kita bikin yang kedua ya. Tadi halo. Tadi sama teman saling menyayangi dan saling menghormati. Terus tadi sepatunya sudah itu belum? Sepatunya sudah rapi belum? Terus tadi Bu Guru lihat setelah main ada yang mainannya belum dirapikan. Berarti kita harus meletakkan apa? Bikin apa? Satu keyakinannya. Gak bersih-bersih dong. Menata barang dengan rapi. Yuk, tulis ini ya. Menata barang dengan ini dikasih lihat dulu ya. Nanti itu kalau nggak sampai atas naik ke meja ya namanya ya. Oke, ini siapa dulu? Oke. Kalau atas, yang dulu. Dulu, naik meja. Dua dere, jempol. Tinggal nih mas. Tinggal nih. Dua, sengkok. Nah, oke. Oke. Berarti kalau sudah janji menata barang dengan rapi, mulai besok sepatunya kalau belum rapi diapakan? Di mana? Kalau ada sampah dibersihkan, dibuang di tempat sampah. Kalau melihat pensil warna berantakan, kalau habis main dikembalikan. Sekarang kalau anak-anak mau belajar, mau makan, mau pulang harus apa dulu? Apa? Kita tulis ya. Kita kasih lihat dulu ya, Bib. Yuk. Nah, orang berdua ayo. Sebentar. Kan ini masih mantap. Mbak Latifah bisa duduk nggak? Bisa. Yuk. Sudah berdoa, sudah sama-sama Bu Guru mengembalikan apa barang di tempatnya. Terus boleh tidak main berebutan? Boleh tidak? Oke, kita tulis ya. Yang menggunakan warna apa? Balik dulu ya. Oke. Berarti mainnya saling bergantian. Bermain dengan rukun. Oke, bermain dengan rukun. Ya dong. Mbak Bila bisa duduk nggak? Mbak Ana bisa duduk nggak? Nah, nek semua duduk pasti nggak nangis. Kalau duduk nggak mau. Nih, Bella nih. Bella ya. Bella bisa duduk. Nah, aku sayangnya mau tanya sih, Bella bisa duduk nggak? Halo. Halo Bella, bisa duduk? Oke, bisa duduk.
duduk rapi. Nah, oke. Minum. Terus sini ya. Apa tadi? Budayakan antri. Dan harus antri dan duduk rapi. Nah, gitu ya. Terus iya loh. Dan dengarkan. Hasilnya pasang nggak? Nah, dalam. Minggir dulu, kasih jalan lewat sini. Permisi. Permisi. Ya. Oke. Nah, terus satu lagi. Satu lagi. Kalau berkata harus apa? Diam. Berkata yang baik, yang sopan, terus yang sopan santun. Kalau lewat depan orang tua harus bagaimana? Permisi, permisi Bu, permisi Mbak. Ini teman-temannya kontaknya. Permisi teman-teman, saya mau lewat. Gitu ya. Mana? Oh, ini berarti tangan di situ ya. Jadi kalau anak-anak lewat di depannya orang tua, di depan teman harus bersikap sopan. Kita tulis ya. Nah, sebentar tulis dulu. Ya sebentar. Gantian ya. Berbicara dan bersikap iya Mbak Latifah bisa duduk. Nah, tak mau kan dari keyakinan kelasnya harus mau duduk, harus rapi, harus mau antri, duduk giliran. Nah, dapat bawah. Nah, situ aja. Oke. Nah, yuk kita ulangi ya, yuk kita baca. Sudah Mbak, sudah itu dulu ya. Nek kabeh bisa lagi kita bikin keyakinan dulu. Mas Angga bisa duduk. Oke. Nah, kita baca ya. Yang pertama itu apa sendiri? Menata barang dengan rapi. Nah, berarti itu mainan, terus sepatu, terus alat tulis, buku. Kalau sudah digunakan harus dikembangkan. Terus yang kedua, bermain dengan rukun. Boleh tidak rebutan? Tidak boleh, harus saling bergantian. Terus yang ketiga, melaksanakan apa tuh? Oh iya, terus itu yang bawah apa tadi? Coba tak tunjukkan sini. Mbak, belum gua. Nah ini saling menyayangi dan menghormati. Saling menyayangi dan menghormati. Sebentar. Nah, saling menyayangi dan menghormati berarti kalau sampai di sekolah anak-anak harus mau salaman dengan bu guru sama temannya, mengucapkan salam, memberi salam. Yang ini melakukan doa sebelum dan sesudah